Ya, selamat sampai berjumpa kembali di obrolan Bapak. Dimana Bapak juga butuh Saya kita ya di mana ini ada 200 fraksi para bapak-bapak yang mengungkapkan keluh kesahnya dalam kesehariannya ya. Ya, alhamdulillah malam ini kita kedatangan dua orang bapak-bapak tentunya ya. Dua orang bapak-bapak yang mana yang satu agak jauh nih, datangnya dari Rancamanyar ya. Rancamanyar nih, luar biasa ya, kita kedatangan tamu dari Rancamanyar nih. Ya, nanti kita akan perkenalkan ya. Yang pertama adalah ada Bapak Rantau. Namanya unik sekali, Bapak Rantau ya. Bapak Rantau, dan yang kedua adalah Kang Akbar ya, atau yang sering disapa siapa? Kang Abai. Kang Abai ya. Nah, boleh lah. Sekarang kita spill dulu, perkenalan dulu aja deh ya. Kenapa namanya Rantau dan kenapa namanya tiba-tiba jadi apa ya? Boleh dari Kang Rantau dulu lah. Boleh. Bapak Rantau dulu nih, Bapak Rantau. Nama itu emang Rantau. Ya betul. Oh betul. Emang Abang asli Rantau. Warisan dari orang tua ya. Warisan dari orang tua. Sebenarnya kurang sepakat juga dengan nama ini. Kurang sepakat ya. Karena terkesannya juga nak kudu indi timah gitu. Ya. Tapi mau bagaimana gitu, ini adalah apa? Warisan dari orang tua. Kasih. Ya udahlah, disyukuri aja. Disyukuri. Ada nama panjangnya atau nama Rantau aja dong? Sebenarnya nama panjang itu Rantau Setiawan. Rantau Setiawan. Berarti yang merantau dan setia dan menawan ya. Asli di mana, Pak? Asli itu dari Cianjur. Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Berarti kali ya benar ya, ngarantau. Sesuai ya jeung nabina ya, ngarantau ya. Yang ingat istri orang Ini kan istri orang Cisarua. Cisarua ya. Wah, masya Allah. Sudah punya anak berapa? Alhamdulillah udah Dua ya, dua anak cukup atau Nah, belum cukup. belum cukup. Tapi ya, mudah-mudahan lah ya kalau ada rezekinya mah, insya Allah ya. Oke, bertambah ya, betul ya. Ya, selanjutnya ada Pak Akbar ya, atau tadi katanya sering dipanggil Kang Abai. Boleh berkenalan sedikit? Nah, kebetulan perkenalkan, nama saya Akbar. Resmi banget ya. Nama saya Akbar. Suaranya ya menjanjikan banyak keturunan gitu. Kenapa yang paling unik dipanggil Kang Abai itu nama pemberian sih. Sama nama pemberian Nama juga. pemberian, cuman bukan dari orang tua. Oh, bukan dari orang tua. Keren sama warisan juga gitu. Ternyata setelah berbagai perjalanan, akhirnya diputuskan nama Abai itu pemberian seorang teman. Seorang teman ya. Karena katanya nih, Katanya ngeyel. segala diabaikan. Segala diabaikan. Jadi terabai-abai. Perkenalan sikapnya ya. Ya, oke ya. Pak Abai sendiri istri satu masih satu. Kalau istri sementara satu. Sementara satu ya. Itu rencana. Punya planning gitu. Punya planning. Anak dong. Anak dua. Anak dua. Gitu ya. Emang pabriknya dua. Pabriknya dua. Pabriknya dua. Cuma ada cerita juga ya. Pokoknya sama-sama golongan Ariel. Sama-sama golongan Ariel ya. Pabriknya dua ya. Jadi satu anak beda pabrik ternyata ya. Oke, Pak Akbar sendiri keseharian apa pekerjaan? Pekerja atau wirausaha? Kebetulan saya tuh diamanahi sebagai tukang cuci atau bisnis yang kotor. Bisnis yang kotor. Cuci naon ya. Menghasilkan ternyata. Cuci yang menghasilkan. Beberapa tahun kebelakang ini profesinya sebagai tukang laundry. Oh, tukang laundry. Spesialis nyuci ternyata teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mau nyuci boleh kan jauh. Karena jamnya Cuci uang. cuci uang. Rencana ke depan. Money laundry. Tapi sok aya money laundry kan lu kasih sih gitu di lancingan kan sok aya wae kan. Aya wae. Kita money laundry ya ta. Tahu apa tetenya money laundry. Biasanya uang selip atau Uang selip ya. Tapi kalau ini Parantau sendiri keseharian Apa keseharian saya petani ya. petani. Tadi kebetulan di daerah saya di Cisarua rata-rata masyarakat Petani ya. Karena memang gunung ya, daerah gunung Iya. ya. Lembah. Tanaman hias atau Ada tanaman hias, ada sayuran. sayuran dia campur gue. Yang untuk saat ini kira penjualan bagus tuh. Untuk penjualannya hari ini lagi Lagi bangun. mengalami kemunduran. Kemunduran ya.
Luar biasa. Kelesuan gitu. Kelesuan ya, akur lah ya namanya. Akur itu bapak-bapak? Akur. Akur ya? Akur ya. Ya sebelumnya kita kan bapak-bapak mah jarangnya diapresiasi. Jadi coba nanti tuntutan kita apresiasi dulu buat bapak-bapak yang di depan dan di sini, boleh tepuk tangan dulu. Karena apa ya? Jadi satu barang langka juga saat ini. Apa coba barang langka yang saat ini itu apa? Apa coba? Orang tahu sama Pak Akbar apa? Barang langka saat itu dari bapak-bapak apa? Ya, bapak-bapak kurang kemudian diperhatikan. Kurang diperhatikan ya. Apalagi Yang dari apresiasi. apresiasi ya. Nah, jadi saya menemukan satu barang langka ya di lingkungan bapak-bapak itu apa ya? Senyuman bapak-bapak. Ini mulai langka tuh senyuman bapak-bapak tuh, karena saya lihat ya zaman dulu benar. Jadi di jalan gitu ya. Di jalan kan banyak, saya kerja dari Cianjuang ke Soreang itu, di jalan tuh kan menemukan berbagai macam mimik wajah gitu ya bapak-bapak. Jika nanti runut gitu ya. Ke rumah di jalan gitu ya, macet gitu ya. Jadi sangat sulit ditemui itu bapak-bapak, senyuman bapak-bapak saat ini tuh gitu. Jadi ya memang mungkin luar biasa ya, makanya butuh apresiasi gitu ya. Karena apa ya, tanggung jawabnya memang besar jadi bapak-bapak itu. Benar tuh? Berat di bapak berat. Berat sebenarnya. Ya, malam ini kita akan sedikit bercerita tentang bapak itu panutan atau menyesatkan. Ya, karena ya saya survei juga gitu ya, survei di beberapa tempat di lingkungan kerja ataupun di wilayah gitu ya, wilayah setempat main gitu tuh sangat sering kejadian di mana bapak itu ya tadi bisa jadi panutan, bisa jadi penyebab kesesatan seorang anak ternyata ya. Banyak kan kasus sekarang tuh beredar gitu ya, bapakna kieu budakna kieu gitu ya, bahkan ngantep gitu ya, budakna juga gitu-gitu ya. Bahkan didukung gitu. Bahkan saya sempat waktu itu dirancang aja kalau saya tanggal Pak Akbar ya. Jadi ada anak ya, dia tuh walau-walau entah pekerja apa, cuma dia pakai pakaian seksi perempuan berangkat malam-malam. Itu tuh dengan dingin itu salim ke bapaknya dan ya bapak doain gitu ya. Jadi ya itulah gitu ya, agak sedikit miris oke gitu ya. Banyak ternyata di kota-kota besar apalagi gitu ya kejadian seperti itu, di mana bapak itu mendukung apa ya, perilaku anak-anaknya yang ya tadi sedikit menyimpang gitu. Sangat jarang lah bapak yang ibaratnya totalitas dalam mengurusi kehidupan anaknya. Ya, di sini kita akan bedah ya, Jadi di sini akan kita bahas yang pertama itu adalah bapak itu panutan gitu ya, cerminan keluarga. Misalkan banget keluarga mah ya di bapak gitu. Nah, saya akan bertanya ke Pak Nanto sama Pak Akbar, bagaimana peranan seorang bapak di rumah itu gimana sih? Ya, peranan yang utama mungkin untuk seorang bapak itu ya, pertama mungkin yang hari ini sulit yaitu mencari nafkah untuk keluarga, Cari nafkah, kemudian mengarahkan gitu ya, memberi pendidikan kepada anak-anak, selain disekolahkan juga di rumah juga diedukasi juga. diedukasi juga oleh bapak juga dan istri. Oh, berarti ada pembagian peran Iya. di situ. Kemudian mungkin membantu pekerjaan rumah juga gitu ya seorang bapak itu hari ini. Dan yang saya lakukan itu ya seperti itu, selain kemudian tadi Cari nafkah. mencari nafkah, iya. Oke. Itu mungkin Ya peranannya. Boleh Pak Akbar, gimana Pak Akbar sendiri membagi peran di rumah gimana nih? Wah, kayaknya cukup diborong. Cukup diborong. Kalau ditanya peran bapak di rumah kan yang sering kita pakai dan yang saya cuma sebagai ATM aja. Bapak sebagai ATM, nah Pak, kamu Pak sebagai ATM. ATM berjalan. Kebetulan ayah dipanggil Tempo ayah butuh, ayah gitu ya. ketika bikin kopinya. Ayah nu gitu tadi dia, nu gitu tuh. Rata-rata. Makanya jadi yang saya ambil kesimpulan ya sebagai ATM saja mungkin untuk saat ini ya. Seperti ini. Mungkin sedikit Berbeda. beda kondisi. Kondisi. Nah, untuk ini sendiri pendidikan anak gitu kan, tadi kan Pak Anto sempat nyebut terkait pendidikan anak, nah itu membagi perannya gimana? Apa full juga sama Pak Akbar atau
ini yang unik nih. Karena kalau bicara tentang pendidikan, banyak mindset gitu ya. Mindset tuh dititipkan ke sekolah. Sementara sekolah itu bukan tempat pembuangan anak gitu ya. Nah, maka biasanya pendidikan tuh yang umum biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Karena bapak-bapak kebanyakan sibuk gitu ya, sibuk dengan urusan nafkahnya. Urusan nafkah. Tapi pada sebetulnya nggak semua harus seperti itu. Jadi yang harus tuh bapak-bapak ikut terlibat juga, berbagi peran dengan ibu-ibu di rumah untuk tadi pendidikan. Jadi nggak bisa hanya salah satu pihak saja atau di penitipan anak di sekolah. Oh, jadi pokoknya mah tembelkan yang KB ke guruna gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kayak tempo budak teh sesuai, guruna terbalik. Ya, Gitu ya. jadi itu ya.